tahun dia yang kayak menghapuskan, terjerumus ke hal yang seperti itu kalau misalnya kita tidak membentengi diri. Brengsek sih ya. Masa seorang ayah Tapi kok nafsu sama yang kayak yang tertutup gitu, yang mencontohkan. Terus kayak dia guru juga, masa kerjaan sama, tidur bareng. masalah juga sama sih. Masalah juga sama, sampai sandi HP juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio Seman 1 Cijeruk, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Masih sama Periansa, host yang masih magang. Kali ini kita kedatangan dua alumni yang akan kita ajak berbicara atau kita tanya pendapat mereka tentang kasus yang lagi viral saat ini. Tapi sebelum ke situ, kita perkenalan diri dulu ya. Siapa aja mereka? Silahkan untuk memperkenalkan diri Siapa dulu? Ya udah. Halo, nama aku Anissa Syadia, alumni angkatan 8 tahun 2019. Kalau ini Oke, nama aku Dini Aminarti, alumni angkatan tahun 2019. angkatan tahun 2019. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita pengen tahu dulu nih, kalian ini dulu waktu di sekolah sibuknya apa aja? Aku sibuknya berorganisasi, OSIS, pramuka, terus silat sama, tapi silat gak diterusin, padus juga enggak karena suaranya jelek. Jadi cuman ikut sebentar-bentar aja gitu Iya. ya. Kalau Dini, Aku ikutan OSIS juga pernah, cuman nggak terlalu ini sih, agak aktif. Baru aja ikutannya juga, Baru maksudnya baru-baru pas kelas 12. oh jadi ikutannya itu pas udah mau lulus gitu? Iya, karena diajak temen. Ya, jadi karena cuma diajak teman ikutannya. Ya elah. Kita kan satu kelas, terus satu organisasi, satu nasib juga. Satu nasib. Apa ini yang bikin satu nasib ini? Apa ya, Bin? Karena kita gak tahu. Kita kerjaan sama, tidur bareng. Iya, masalah kayak juga gitu. sama sih. Masalah juga sama, sampai sandi HP juga sama. Iya. Pacar sama nggak? Enggak lah. Ya kirain gitu, Janganlah. sama senasib pacarnya juga sama gitu. No. Oke. Masa pacarnya bagi-bagi? Ih, enggak lah. Oke, gini nih. Saat ini kan lagi ada kasus yang lagi viral banget. Ini emang nyebelin banget sih kalau menurut aku nih ya. Ini ada guru pesantren ya yang memperkosa 21 muridnya. Itu siapa deh, kalau saya si Heri Wirawan ya. Nah, menurut pandangan kalian gimana ini tentang kasus ini? Sangat tidak baik, dan harusnya kan dia berpendidikan, harusnya mencontohkan. Terus kayak dia guru juga, masa berani sih kayak gitu? Kalau menurut ini gimana? Kalau menurut aku sih, dia kan tuh seorang guru. Harusnya sebagai seorang guru dia tuh menjadi contoh teladan yang baik bagi anak muridnya nanti. Anak muridnya. Jadi sebagai seorang guru tuh harusnya kita tuh membimbing, mengarahkan ke hal yang lebih baik. Bukan malah dia kayak gitu ya. Apalagi kan itu terjadinya kayak di lingkungan berpendidikan yang tahu etika, kayak Tahu gitu. tata krama, agamanya juga mungkin Diajarin kan? iya. Iya kan namanya juga Pesantren. di asrama gitu kan. Nah, hal apa nih yang bikin kalian greget gitu, pengen kalian komen nih, ini orang nyebelin banget sih gitu? Ada nggak sih pengen kalian komen, ini nyebelin orang gitu? Ada. Kok bisa gitu? Kok bisa dia bisa laki-laki kayak gitu? Maksudnya dia di dunia pendidikan tapi bisa ngelakuin hal itu. Apalagi kan yang diperkosanya katanya yang kayak kerudungnya syar'i, pakaian syar'i, terus pakai cadar juga. Tapi kok nafsu gitu sama yang kayak gitu? Harusnya kan yang seksi, yang bikinian kan kayak gitu. Harusnya. Jadi yang harus diperkosa itu yang pakaian seksi gitu. Bukan juga. Enggak juga. Tapi kok nafsu sama yang kayak yang tertutup gitu. Kan lawan jenis, berarti kan kalau ke lawan jenis itu nafsu, Keles. Tapi kan dia udah menjaga loh, udah menutup auratnya gitu. Tapi kenapa masih aja dia bernafsu sama orang yang sudah tertutup?
Oke, jadi kalian pengennya harusnya orang nafsu sama orang yang terbuka. Enggak gitu Juga juga. gitu juga dong. Maksudnya Itu berarti ada dalam dirinya sendiri. Maksudnya kayak yang dia yang bersadar aja masih dia nafsu, apalagi yang enggak dong, yang berbikini apalagi kayak gitu. Berarti emang dari dirinya udah ada penyakit kayak gitu. Penyakit ya. Iya. Penyakit apa nih? Penyakit seks itu. penyakit seksual gitu. Iya. Ya. Oh, itu menurut kalian penyakit seksual? Iya. Soalnya kan itu dia udah merkosa Udah. 12 santri kan? Hmm. Dan dia tanpa ngerasa berdosa kan? Iya. Kayaknya bukan lebih ke penyakit medisnya kali ya. Iya. Penyakit psikisnya kali ya. Psikisnya, iya. Mungkin ya kalau salah ya komen lah, gak apa-apa. Iya. Oke, dia katanya ketika dia ingin melakukan hal tersebut ke santri-santrinya itu kan ada unsur penolakan. Nah, katanya dia ini menggunakan teknik memposisikan dirinya sebagai ayah yang mengayomi. Menurut kamu gimana? Silakan kalian Ayah. bicara. Brengsek sih ya. Masa seorang ayah dia bisa mampu melakukan hal sekeji itu? Harusnya kan sebagai seorang ayah kita Oke. tuh membimbing, mengayomi seorang anaknya. Kita mengarahkan ke yang lebih baik. Bukannya malah mengajak anaknya buat berbuat hal yang tidak baik seperti itu. Brengsek banget. Mana ada si ayah yang kayak gitu? Berarti dia bukan benar-benar ayah dong kalau kayak gitu. Iya. Ya emang posisinya dia bukan ayah kandungnya sih. Iya, tapi dia kan seorang ayah. Berarti dia juga punya anak dan dia juga punya ayah. Emang ayahnya dia kayak gitu ke dia? Ya dia kan cowok. Iya kan bisa jadi. Ya juga sih. Iya. Jadi menurut kalian Ya nggak pantas disebut ayah dong kayak gitu. nggak pantas disebut ayah gitu ya. Nah, kalian punya adik perempuan nggak? Punya. 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 Nah, kalian takut gak sih kalau misalnya hal itu terjadi sama adik kalian? Takut banget, iya gak sih? Iya, takut banget. Sumpah. Apalagi kayak sekarang itu zamannya beda. Kayak Udah lebih semuanya bebas. iya lebih bebas, di internet banyak. Jadi kayak gampang lah kayak gitu. Kayak apa nih? Gampang Kayak apa? terjerumus ke hal yang seperti itu kalau misalnya kita tidak membentengi diri. Sama kayak gini. Sama, takut banget. Jadi lebih was-was gitu sih. Lebih was-was. Nah, untuk mencegah hal tersebut apa aja nih yang kalian lakukan sama adik kalian? Kalau aku ajak sharing aja sih, ajak sharing, terus lihat juga pergaulannya, pertemanannya dia tuh baik atau enggak gitu. Sama sih aku juga jadi kayak ngasih tahu, "Dek, ini tuh baiknya gini loh, ini tuh enggak loh." Tapi bukan menggurui, tapi kayak kita tuh kayak sahabatnya dia, bukan hanya sekedar kakaknya. Jadi kayak kita pernah muda juga gitu. Jadi tahu juga Sekarang jadi udah kayak tua ya. Iya, sekarang udah tua. Jadi kayak jangan sampai lah. Nah, pernah nggak sih kalian ngeliat adik cewek kalian itu dianterin sama cowok, misalnya anterin pulang dari sekolah atau dari mana gitu? Sering sih. Ya itu sih gak apa-apa kan nganterin Iya. doang. Yang penting kan ada batasannya. Iya. Sama temen laki-laki itu harus Punya batasannya batasan. sampai mana. Iya. Terus sama guru sampai mana, sama orang dewasa yang lain sampai mana. Jadi kayak membentengi diri. Jadi biar gak terjadi hal-hal Iya. seperti itu. Jadi kayak ada batasannya. Lebih Kalau misalnya menjaga. laki-lakinya udah kayak gitu, ya udah kan cuma nganterin. Lebih Siapa menjaga tahu gak ada privasi gak ya. ada kendaraan, Iya. maksudnya kayak angkotnya gak ada. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasa, ih adik gue takut diapa-apain nih dianterin cowok gitu, gimana? Pernah nggak sih ngerasa takut kayak gitu? Pernah dong, pastinya pernah ya gak sih? Pernah banget. Apakah Apalagi? setelah itu kalian langsung memarahi cowoknya atau Enggak. ada yang Enggak, jadi kayak lihat dulu dari cowoknya, kalau Iya. memang cowoknya sopan, ya berarti ngejaga adik kita juga dong, kayak gitu. Paling- Cuman dari dilihat dari situnya terus kayak ngasih tahu ke adiknya, kok cowoknya gini-gini, jadi gitu. Paling ditanya-tanya juga sih dari orang mana, keluarganya, gimana gitu sih. Bukan berarti nanya kayak gitu tuh buat menjodohkan atau apa, Iya. enggak, cuman kayak Menjaga nanya aja. Iya. nanya aja takutnya ya gitu? Enggak juga sih, jangan sampai lah. Ya, jangan sampai ya amit-amit lah. Oke, nah si Harry ini menurut berita hukumannya ini cuma 20 tahun. Kok dikit banget? Belum ditanya. Oh, belum ditanya. Apa pendapat kalian tentang hukumannya yang hanya 20 tahun penjara ini? Ayo kalian berhak bicara di sini. Kalau aku sih gak banget, masa cuma 20 tahun dia yang kayak
menghapuskan mimpi-mimpi wanita-wanita yang diperkosanya, terus kayak hancur lah hidupnya. Dia kan kayak pengen sukses, pengen jadi apa, jadi guru, jadi dokter, jadi apa, tapi kayak harus pupus gara-gara dia diperkosa. Ih, mohon maaf ada semut. Sosial. Iya nggak apa-apa. Oke, menurut Dini gimana? 20 Kurang. tahun penjara. Ya. Kurang sih. Kurang. Dengan dia melakukan hal itu ya, Iya. kurang banget. Kurang banget. Soalnya dia udah merusak mental perempuan itu. Jangan cuma mental yang wanita ini, di Masa luar sana depannya, mungkin iya. ada wanita-wanita yang kayak jadi lebih takut, jadi bersosialisasi, Iya. bisa jadi. Jadi menurut kalian harusnya ini dihukum apa orang? Hukum seumur Hukum hidup. seumur hidup boleh, tapi yang setimpal dengan bayaran yang sama, dengan kayak gitu. Bayar yang sama yang gimana? Iya. Si wanita hancur hidupnya, berarti dia juga bukan berarti dia harus hancur, jadi kayak ya harus mendapatkan hal yang sama. Hal yang sama, hal yang setimpal. Soalnya dia udah menggadaikan semua masa depan wanita-wanita itu, ya gak sih? Iya. Kayaknya bukan menggadaikan deh. Kayaknya menjual. Menjual. Menghilangkan Iya, mohon maaf. gitu ya. Menghilangkan, mohon maaf, bukan menggadaikan. Jadi kurang nih 20 tahun. Kurang. Harusnya Harusnya seumur hidup. Kalau bisa hari-hari yang lain biar kayak jangan sampai kayak hari yang ini gitu. Iya. Kayak hari-hari yang lain kan otomatis tertantang. Jadi kayak wah dihukumnya cuma segini loh. Berarti ya udah gue juga mau. Nanti kalau kayak gitu gimana? jangan sampai ada Harry bermunculan lagi. Iya. Dalam artian Harry yang kayak gini ya, bukan Harry yang nama orang Harry aja gitu. Iya bukan ya. Mohon Jangan maaf sampai. Bapak Harry. Iya maaf. Ada banyak nama Harry yang Iya. gak kayak gini gitu. Iya. Oke, nah apa yang ingin kalian sampaikan kepada adik-adik kelas kalian atau teman-teman perempuan kalian gitu? Ada nggak ingin disampaikan? Din, siapa dulu? Aku. Ya siapa dulu aja deh, boleh. Kalian di sini berhak berbicara. Untuk adik-adikku tercinta, khususnya perempuan, jaga batasannya, jaga pergaulannya, harus lebih hati-hati, harus waspada, tapi jangan sampai bersujud juga sih. Iya sih, yang penting kayak jaga batasannya, jaga dirinya. Jadi kayak walaupun lu berpakaian syar'i apapun, kalau misalnya cowoknya bejat ya bejat aja. Jadi kayak kita harus menolak itu, menjaga batasan itu. Jadi kayak kalau misalnya ketemu sama cowok yang nggak baik ya udah stop aja sampai di situ kayak gitu. Jangan kayak ya nggak apa-apa lah gitu. Jangan Ya kayak nggak gitu. apa-apa. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sayangi dirimu sendiri. Jangan Sayangi dirimu menggandaikan. sendiri, gitu ya. Kalau bisa sih kita bisa bela diri ya. Bela diri. Iya sih harusnya kalau Harusnya kita bisa bela diri. bukan berarti kita harus ikutan silat atau apa, bukan taekwondo jangan kayak gitu, bukan juga sih. Kayak diri sendirinya dibela, dijaga, jangan sampai kayak gitu. Oke, begitu ya buat Pak Heri. Sebut bapak jangan ya. Oke, buat Heri yang saat ini menerima 20 hukuman penjara, semoga ini membuatmu jera dan tidak mengulanginya lagi di masa depan. Dan buat teman-teman yang lain, laki-laki yang lain, termasuk aku juga, semoga ini menjadi bahan pelajaran gitu ya. Kalau misalnya ya harus gitu deh. Hati-hati dalam segala hal gitu ya. Untuk buat teman-teman yang perempuan juga, kalian ingat harus punya batasan gitu ya. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara dan hari sudah mulai gelap karena kita hari ini podcastnya udah maghrib ya. So sibuk kita ini ya Allah. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat sahabat-sahabat SPM Radio yang selalu setia mendengarkan dan menonton acara-acara ini. Semoga kalian selalu dalam sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.